Halo pelajar Indonesia di mana kapanpun kalian berada, kita akan belajar tentang elastisitas. Siapkan mata dan telinga Anda supaya kita fokus dalam belajar. Kita mulai. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya, segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Misalnya ada sebuah karet masker dengan panjang awal kita simbolkan dengan L0 dan luas penampangnya berupa lingkaran disimbolkan dengan A, di mana A sama dengan VR kuadrat atau sama dengan 1/4 VD kuadrat. Karet yang kendor ini kemudian ditarik atau diberi gaya sehingga panjangnya menjadi LT. Kita lihat bahwa karet mengalami pertambahan panjang sebesar delta L atau terjadi peregangan dan menjadi lebih tegang. Tegangan dapat dirumuskan dengan gaya persatuan luas permukaan. Tegangan disimbolkan dengan sigma, sehingga sigma sama dengan F per A dengan satuan Newton per meter persegi. Selanjutnya regangan yang dirumuskan sebagai pertambahan panjang dibagi dengan panjang awalnya. Regangan disimbolkan dengan E kecil sehingga E sama dengan delta L per L0. Dari dua besaran fisis ini kita peroleh yang namanya modulus elastisitas atau modulus Young. Atau modulus Young merupakan perbandingan tegangan dibagi dengan regangannya. Modulus elastisitas kita simbolkan dengan huruf E besar atau Y, sehingga rumus E sama dengan sigma kecil per E kecil. Selanjutnya tegangannya diganti dengan F per A dibagi dengan delta L per L0, atau dapat kita tulis seperti setengah dibagi 5/2 dapat ditulis sebagai setengah dikali 2/5. Dengan demikian rumus E kita tulis E per A dikali L0 per delta L. Konsep selanjutnya yaitu tentang hukum Hooke. Dengan rumus F sama dengan K kali delta X, di mana K sama dengan konstanta pegas. Materi selanjutnya yaitu tentang susunan pegas. Ada susunan paralel, susunan seri, atau gabungan susunan seri dan paralel. Susunan paralel dapat dilihat seperti susunan shockbreaker pada sepeda motor. Besarnya konstanta pegas pengganti pegas-pegas yang disusun secara paralel adalah Kp sama dengan K1 ditambah K2. Nanti kalau ada 3 pegas, tinggal tambahkan saja dengan K3, gitu ya. Selanjutnya besarnya konstanta pegas pengganti dari pegas-pegas yang disusun secara seri adalah 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Itulah teori tentang elastisitas. Ibarat kata pepatah, kita tidak akan pernah bisa berenang kalau tanpa mau berlatih berenang. Dengan demikian, marilah kita berlatih dengan contoh-contoh soal berikut ini. Kita mulai. Diketahui panjang mula-mula sebuah pegas adalah 10 cm, berarti ini L0. Setelah diberi beban, ternyata panjang pegas menjadi 12 cm, berarti L yang terakhirnya. Berapakah regangan? Regangan dapat kita rumuskan dengan delta L dibagi dengan L0. Delta L adalah pertambahan panjang dari 10 menjadi 12, berarti terakhirnya 12, awalnya 10, dibagi dengan panjang awalnya adalah 10. Sehingga 12 kurangi 10, 2/10 atau 0,2. Selanjutnya, sebuah beban 20 Newton, beban kita simbolkan W atau sama dengan F, diberikan kepada kawat yang panjangnya 3 meter, berarti ini panjang awalnya, dan luas penampangnya 8 kali 10 pangkat 7. Luas penampang simbolnya adalah A. Untuk menghasilkan pertambahan panjang 0,1, berarti di sini delta L, tentukan tegangan geser, sigma, kemudian regangan itu adalah E, dan modulus elastisitas adalah E besar. Kita jawab bagian yang pertama, tegangan itu adalah F dibagi dengan A. F-nya adalah 20 dibagi A-nya 8 kali 10 pangkat 7.
Kita tuliskan 20 per 8 kali 10 pangkat min 7, atau 20 per 8-nya kita bagi 4 ya. Jadi dapat 5 per 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya adalah regangan. Kita rumuskan delta L dibagi dengan L0. L0-nya 3 meter, delta L-nya 0,1 meter, maka kita harus konversi dulu 0,1 mili. Mili itu 10 pangkat min 3 meter, atau sama dengan 10 pangkat min 4 meter. Kita masukkan ke rumusnya adalah 10 pangkat min 4 dibagi dengan L0-nya adalah 3, atau kita tuliskan 1/3 kali 10 pangkat min 4. Bagian terakhir, E itu sama dengan apa? Nah, di sini tegangan dibagi regangan. Tegangannya adalah 5 per 2 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 1/3 kali 10 pangkat min 4. 5 per 2 dibagi 1/3, 5 per 2 ini sama dengan dikali dengan 3 per 1 kali 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 4. Min 7 berarti ditambah 4. Jadi min 3. Hasilnya adalah 5 kali 3, 15. 15 dibagi 2, 7,5 kali 10 pangkat min 3. Satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Selanjutnya, besar tegangan yang dilakukan pada seutas kawat logam adalah 2 kali 10 pangkat 6. Berarti ini diketahui adalah sigma. Jika panjang kawatnya 4 meter, berarti ini sebagai panjang awalnya, dan modulus elastisitas itu adalah E besar. Berapakah pertambahan panjang kawat? Delta L. Baik, untuk mencari delta L, nah ada kaitannya dengan E ya, di rumus E sama dengan F per A dikali dengan L per delta L. Nah, F dibagi A itu kan adalah tegangan. Sehingga kita tuliskan nilainya adalah 2 kali 10 pangkat 6, L-nya adalah 4, dibagi dengan delta L yang ditanyakan. Sedangkan E-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat 8. Dengan demikian delta L itu sama dengan 2 kali 4, yaitu 8 kali 10 pangkat 6, dibagi dengan 2,5 kali 10 pangkat 8. Oke, 8 dibagi dengan 5 per 2 gitu ya, kali 10 pangkat 6 kurangi 8, jadi min 2. Sama dengan berapa nih? 8 kali 2, 16 per 5 kali 10 pangkat min 2. Atau sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 2 meter. Baik, seutas kawat tembaga memiliki luas penampang, berarti di sini A dan E-nya modulus elastisitasnya adalah 12 kali 10 pangkat 11 Dáin per cm kuadrat. Kawat tersebut diregangkan oleh gaya, berarti di sini F. Jika panjang tembaga mula-mula, berarti di sini L0. Pertambahan panjang kawatnya adalah berarti di sini delta L yang ditanya. Baiklah, nah E itu ada hubungannya dengan delta L. Nah, maka kita tuliskan rumus E-nya adalah F per A dikalikan dengan L0 per delta L. Nah, E-nya kita masukkan nilainya adalah 12 kali 10 pangkat 11. F-nya adalah 12 kali 10 pangkat 6. Dikali L0-nya adalah 30 cm. Dibagi dengan A. A-nya 2 mm kuadrat. Yang lain di sini satunya cm, ini milimeter. Nah, mili ya, mili ke senti itu kan berarti 1/10 ya. Nah, ini dikuadratkan berarti 1/100. Artinya apa? Berarti nilai A-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 cm kuadrat. Gitu ya. Ini kuadratkan. 1/100 atau 10 pangkat min 2 gitu. Kita tuliskan 2 kali 10 pangkat min 2 delta L ditanya. Baik, kalau kita tulis dulu secara utuh, delta L sama dengan 12 kali 10 pangkat 6 kali 30
dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2 kali ini 12 kali 10 pangkat 11. Oke, kita hitung sekarang. Di sini 12, di bawah ada 12, coret. Kemudian 30 dan 2. Di sini dapat berapa? 15 ya. Oke, sekarang hasilnya adalah 15. Nah, 10 pangkat 6. 10 pangkat 6, di bawahnya adalah 10 pangkat min 2 ditambah 11. Jadi pangkat 9. Dengan demikian 15 kali 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 9. Berarti atas kurangi bawah ya, 6 kurangi 9. Jadi 10 pangkat min 3. Satuannya adalah sentimeter. Dua batang kawat X dan Y memiliki panjang berturut-turut 1 meter dan 2 meter. Berarti ini adalah LX dan yang satunya adalah LY. Kedua batang kawat ditarik dengan gaya sama, F-nya sama. Ya, F-nya sama sehingga terjadi pertambahan panjang berturut-turut 0,5 mm dan 1 mm. Nah, berarti pertambahan panjang delta LX, yang satunya adalah delta LY. Jika diameter kawat Y sama dengan 2 kalinya diameter kawat X. Oke, kita tuliskan di sini diameter kawat Y 2 kalinya diameter kawat X. Perbandingan modulus Young X terhadap Y adalah, nah ini berarti EX per EY itu berapa? Nah, ini merupakan contoh soal perbandingan, dan soal perbandingan berarti kita harus tahu rumus dari E-nya ini. Nah, rumus E kita ingat, E itu sama dengan F per A kali L0 per delta L. Nah, ada beberapa cara untuk menyelesaikan soal perbandingan. Nah, misalnya cara yang akan saya sampaikan ini, yaitu pertama, kita abaikan nilai-nilai dari besaran yang tidak berubah. Di sini misalnya F-nya sama, maka ini kita abaikan, gitu. Kemudian luas. Nah, di sini luas kan tidak ada, tetapi di sini ada diameter. Berarti kita harus ingat, ya, luas itu ada hubungannya dengan diameter. 1/4 VD kuadrat. Yang berubah adalah diameternya. Nilai 1/4 V-nya itu sama. Oke, kalau L, kita lihat L-nya berbeda ya, antara kawat X dan Y, dan delta L juga berbeda. Nah, dengan demikian, rumus ini bisa kita sederhanakan sebagai E itu sebanding dengan L0 dan diameter kuadrat dengan delta L. Maka rumus perbandingannya kita tuliskan EX per EY sama dengan, berarti di sini apa? LX dibagi dengan DX kuadrat kali delta LX. Nah, harusnya kan ini dibagi ke sini kan, gitu ya, dibagi LY. Gitu. Namun saya akan tuliskan dikali saja. Oke, dikali berarti kebalikannya. DY kuadrat kali delta LY dibagi dengan LY. Oke. Nah, LX-nya nilainya adalah 1. Kemudian DY-nya adalah 2DX dikuadratkan. Ya. Berarti dapatnya berapa? 4DX kuadrat. Kemudian delta LY, di sini delta LY adalah 1 mm dibagi dengan DX kuadrat. Nah, ini bagian dari DY, berarti kita tuliskan DX kuadrat. Delta LX berapa di sini? 0,5. 0,5. LY nya berapa? 2 meter. Nah, baru sekarang kita hitung. Nah, mana nih yang sama nih? DX kuadrat. Oke, kita coret. Kemudian setengah kali 2. Nah, 1 kan? 1. Berarti di bagian atas nilainya adalah berapa? Ada 4. Di bagian bawah bernilai 1. Nah, jadi perbandingan EX berbanding EY itu sama dengan 4:1. Gitu. Soal selanjutnya, sebatang pegas dengan panjang 20 cm berarti di sini adalah L0 ditarik dengan gaya 10 Newton. Berarti di sini F menyebabkan panjang pegas menjadi 22 cm. Berarti ini L yang terakhirnya ya. Jika pegas tersebut ditarik dengan gaya F,
Oh, berarti di sini ini F yang kedua dan ini F yang pertama, gitu. Sehingga panjang pegas menjadi ini berarti L yang keduanya, ya. Ini kita boleh namakan ini L yang pertama. Besar gaya F adalah, nah ini. Baik. Di sini pegas itu kan memiliki konstanta pegas. Nah, berarti konstanta pegas keadaan yang pertama itu sama dengan konstanta pegas pada keadaan yang kedua. Kita ingat rumusnya apa? Ya, K itu sama dengan F dibagi dengan delta X ya. Nah, kita rumuskan berarti F1 per delta X yang pertama, F2 dibagi dengan delta X yang kedua. Nah, F1-nya itu adalah 10 Newton, kemudian delta X, pertambahan panjang, dari 20 menjadi 22. Berarti nambah panjangnya 2 cm. Kemudian F2-nya yang kita cari di sini F ya. Dan delta X-nya yang kedua awalnya 20, sekarang menjadi 23. Nah, berarti pertambahan panjangnya adalah 3. Oke. Nah, maka ini kita hitung 10 dibagi 2 itu dapat 5. Dengan demikian, ya F-nya itu sama dengan 5 dikali 3. Jadi berapa? 15 Newton. Selanjutnya tentang soal konstanta pengganti seri dan paralel. Dua pegas identik dirangkai dengan dua cara seperti gambar di bawah. Berapakah perbandingan konstanta pengganti? Konstanta pengganti. Kalau kita lihat di sini, konstanta penggantinya ini berupa rangkaian paralel susunannya, maka K paralel itu sama dengan K ditambah dengan K. Hasilnya adalah 2K. Gitu. Sekarang yang susunan yang kedua itu dirangkai secara seri. Kalau seri, rumusnya adalah 1 per K seri. Ini K dibagi dengan 1 per K juga. Dibagi K. Nah, hasilnya adalah bawahnya sudah sama K, 1 tambah 1 hasilnya 2. Dengan demikian, K seri itu sama dengan K per 2. Oke. Nah, di sini perbandingannya, perbandingan K paralel dibanding dengan K seri sama dengan K paralelnya adalah 2K dibagi dengan K serinya adalah K per 2. Oke. Ini K-nya kita coret, ini dapatnya 1 gitu ya. 1. Dengan demikian dapat kita tuliskan 2 dibagi 1 per 2, artinya 2 kali 2 per 1. Hasilnya adalah 4:1. Tiga pegas identik masing-masing memiliki tetapan pegas K300 ketika disusun seperti gambar berikut. Besar tetapan pegas pengganti adalah, kita lihat, yang ini susunannya paralel sehingga konstanta pegas penggantinya adalah K ditambah K sama dengan 2K. Nah, sehingga kalau kita gambarkan ulang seperti ini 2K, yang bawahnya adalah K. Sehingga yang terakhir susunannya adalah berupa seri. Konstanta pengganti seri kita tuliskan 1 per KS sama dengan 1 per yang ini per 2K ditambah dengan 1 per K. Nah, kita samakan dulu yang bawahnya, yang ini 2K berarti ini harus 2K, maka atasnya kita kali dengan 2 juga, sehingga hasilnya adalah 1 ditambah 2 yaitu 3 per 2K, maka KS nya sama dengan 2K dibagi dengan 3. Nah, di soal diketahui bahwa K nya 300, maka kita tuliskan 2 kali 300 dibagi dengan 3. Nah, 300 dibagi 3 dapatnya 100, maka hasilnya adalah 2 kali 100 yaitu 200 Newton per meter. Baik, pada soal yang terakhir, tiga pegas identik disusun seperti gambar berikut. Akibat pengaruh gaya F sama dengan 20 Newton, susunan pegas meregang 12 cm, berarti ini sama dengan delta X. Besar konstanta pegas K adalah, nah, kan rumus intinya F sama dengan K kali delta X. F-nya sudah ada, delta X-nya ada, kita cari K-nya. Karena di sini K-nya ada 3, maka kita hitung konstanta penggantinya. Nah, yang akan kita hitung terlebih dahulu yaitu adalah ini. Nah, ini disusun secara paralel, berarti K paralel sama dengan K ditambah K. Hasilnya adalah 2K. Oke, sehingga yang terakhir berupa susunan seri. Ya, susunan seri. Ini K, yang bawahnya jadi 2K gitu.
Nah, 1/K seri sama dengan 1/K ditambah 1/2K. Seperti biasa, kita samakan penyebutnya. Ini kali 2, maka atasnya juga kali 2. Nah, sehingga hasilnya adalah yang atas 2 tambah 1, jadi 3. Di bawahnya adalah 2K. Sehingga KS-nya adalah 2K per 3. Nah, kita masukkan ke dalam rumus hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X. Nah, F-nya di soal diketahui 20 Newton, kemudian K-nya adalah yang ini, 2K per 3, dibagi delta X-nya adalah 12 cm. 12 cm itu 12 kali 10 pangkat min 2 ya, dalam meter. Adalah, kita hitung dulu ini, 3 dengan 12 dibagi 3, dapatnya berapa? 4. Oke. Berarti kita hitung 2 kali 4 yaitu 8K kali 10 pangkat min 2. Ininya 20. Maka K sama dengan 20 dibagi dengan 8 kali 10 pangkat min 2. Atau sama dengan 20 dibagi 8 adalah sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2-nya pindah ke atas jadi 10 pangkat 2, satuannya adalah Newton per meter.